Shalom, perkenalkan nama saya Tabita. Hari ini saya mau berbagi kesaksian, kisah hidup bagi kita semua, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya terlahir dari keluarga Kristen sejak saya kecil. Papa saya lahir dari keluarga Kristen, namun papa saya belum mengenal Tuhan sejak ia kecil. Dia belum mencintai Tuhan, belum mengenal siapa itu Tuhan. Mama saya yang dulunya Muslim, ketika menikah dengan papa saya, mengikut papa saya menjadi agama Kristen dan menjadi pengikut Kristus. Mulai dari kami kecil, kami dididik oleh mama kami untuk mengikuti berbagai kegiatan di gereja seperti sekolah minggu, baik kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Kami terus disuruh mama untuk mengikuti setiap kegiatan yang berbau dengan rohani, sehingga hidup kami memang sudah dari kecil mengenal Tuhan, begitu ya. Namun dalam pengenalan akan Tuhan bukan berarti semuanya berjalan mulus, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak kita. Seperti kisah saya yang akan saya bagikan bagi kita hari ini. Pada tahun 2016 yang lalu, ayah saya didiagnosa oleh dokter mengalami penyakit stroke yang mengakibatkan bagian sebelah kanan tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan hal tersebut membuat ayah saya harus berhenti bekerja. Pada saat itu apa yang kami lakukan? Kami hanya bersyukur pada Tuhan, berserah atas hidup, karena kita tahu bahwa hidup kita itu memang Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin setiap kita. Kami terus tetap merawat papa kami dengan kasih. Kami menyulamnya makan, memandikannya, dan terkadang mengajak dia mengobrol walaupun dengan respon yang seadanya, begitu ya. Namun pada suatu pagi sesuatu yang beda terjadi. Ketika kami mulai mengajak mengobrol, papa saya tidak memberikan respon ya. Biasanya kalau kami misalnya memberikan dia makan, kalau dia sudah kenyang, dia mungkin mengangkat tangannya atau menggelengkan kepalanya, atau terkadang dia juga meneteskan air mata, tanda dia mengerti apa yang kami katakan. Namun pada pagi ini semuanya berbeda, tidak ada respon, matanya tertutup, dan saya sempat berargumen dengan mama saya. Saya bilang, mungkin papa kecapean ma, dia butuh waktu yang lebih untuk beristirahat. Saya bilang gitu. Saya coba menenangkan mama saya yang pada saat itu hatinya sudah tidak tenang gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa gitu ya. Keesokan harinya kami lihat kondisinya semakin memburuk. Kok makin gak ada respon ya? Disulamin makan juga mulutnya harus dipaksa gitu supaya nasinya masuk. Mama saya ngomong ke saya, ini udah nggak benar nih, gitu ya. Kita harus segera bawa ke rumah sakit gitu. Jadi pada saat itu kami telepon salah seorang temannya papa saya untuk memanggilkan ambulan, dan nggak beberapa lama ambulan itu langsung datang. Kami langsung cepat-cepat bawa papa saya ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Sampai di rumah sakit, papa saya langsung diobservasi ya oleh dokter, dipasangin alat-alat, dan yang saya lihat kemarin itu rupanya makanan yang kami sulangin sehari sebelum kejadian itu tidak dicerna secara sempurna ya, semuanya numpuk di tenggorokannya, dan itu disedot. Saya lihat itu seperti lendir-lendir, itu yang membuat papa saya sulit untuk bernapas. Pada saat itu dokter menjumpai kami, dan dokter bilang, Bu, kemungkinan bapak ini untuk hidup hanya 6% lagi. Wah, betapa hancurnya hati kami pada saat itu. 6% lagi dari 100%, 6% lagi kemungkinan hidup, dokter bilang pada saat itu. Tapi satu yang saya doakan pada saat itu, ketika saya mendengar itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, jangan dulu ambil papa saya, dia belum mengenal Engkau Tuhan. Berikan dia satu lagi kesempatan supaya dia bisa mengenal Allahnya, dia bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Apa yang saat itu kami lakukan bersama dengan mama saya, ketika kami sama sekali tidak punya pengharapan
Kalau kita mengandalkan manusia tentu kita kecewa, tapi kami memutuskan untuk mengandalkan Tuhan. Kalau dokter bilang tidak mungkin, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang masih mau memberikan kehidupan kepada papa saya pada saat itu. Yang kami lakukan hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Semuanya dilakukan, observasi. Rupanya ketika observasi itu dilakukan, ada pengentalan darah di bagian otak sebelah kiri papa saya. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, dan itu yang harus segera ditangani, segera dioperasi. Sehingga penjadwalan operasi pada saat itu dilakukan keesokan harinya pada pukul 3 sore. Saya ingat sekali sebelum papa saya masuk ke ruang operasi pada saat itu, kami meminta izin untuk berdoa sejenak sebelum operasi dimulai. Kami berdoa bersama dengan mama saya, dan kebetulan pada saat itu kakak saya yang ada di luar kota sedang menelpon, dan kami sama-sama berdoa bagi papa saya. Namun kami tetap katakan sama Tuhan, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami bilang seperti itu. Papa saya didorong masuk ke ruang operasi. Saya ingat 8 jam lamanya papa saya berada di ruang operasi. Tepat pukul 11 malam operasi selesai. Dokter menjumpai kami. Dokter bilang operasinya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses ya. Kalau dokter bilang, puji nama Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Papa saya didorong keluar, saya lihat papa saya belum sadar, mungkin masih ada bius-bius yang tersisa. Namun di kepalanya itu ada 2 selang dan ada 1 kantong darah yang ada di kepalanya pada saat itu. Papa saya didorong lagi ke ruang ICU untuk proses pemulihan. Tidak lama papa saya berada di ruang ICU, hanya 2 hari proses pemulihan. Puji Tuhan, dia boleh masuk ke ruang rawat inap, dan kami boleh lebih sering bertemu, lebih sering berkomunikasi. Dia sudah bisa mulai mengucapkan 1 patah, 2 patah kata. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada papa saya untuk mengenal Dia sebagai juru selamat di dalam hidup papa saya. Sekarang papa saya sudah bisa berbicara, sudah bisa berjalan, walaupun mungkin jalannya tidak sesempurna sebelumnya, tapi dia sudah bisa beraktivitas normal kembali, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman, apapun keadaan kita hari ini, mari percaya Tuhan Yesus itu sangat baik. Mungkin di dalam suatu keadaan kita saat ini, banyak manusia di sekeliling kita, teman-teman kita bilang, gak mungkin, tapi kita punya Tuhan yang besar, yang bisa mengubah sesuatu hal yang tidak mungkin, bahkan kematian sekalipun Tuhan bisa ubah kalau kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita, percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan pernah berharap kepada manusia, serahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, serahkan seluruh doa-doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu yang punya segala apapun di bumi ini. Dia dokter dari segala dokter, raja di atas segala raja. Mari kita terus membawa hidup kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian kesaksian saya hari ini. Semoga dapat memberkati setiap kita, dan biarlah kita tetap berpegang teguh pada iman